Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kenalin, nama saya Ayu Adinda. Saya dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Nah, hari ini saya bakal nyeritain sebuah kisah loh. Teman-teman udah pada tahu belum kisahnya apa? Belum kan? Nah, hari ini saya bakal nyeritain kisah dari daerah Kutai Kartanegara yang berjudul sebelum kita kasih tahu judulnya, kita nyanyi dulu yuk. Siapa mau dengar bilang saya? Saya. Siapa mau dengar bilang saya? Saya. Kalau kau mau dengar cerita yang kubawakan, kalau kau mau dengar bilang saya. Nah, jadi hari ini cerita yang bakal saya bawain yang berjudul Asal Mula Putri Karang Melenu. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum Putri Karang Melenu itu siapa sih? Jadi Putri Karang Melenu merupakan istri atau permaisuri dari Maharaja Kerajaan Kutai, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti, dan juga merupakan ibu dari Raja Kerajaan Kutai yang kedua, yaitu Aji Batara Agung Paduka Nira. Nah, di dalam mitologi dikisahkan bahwa Putri Karang Melenu merupakan anak dari petinggi di Kampung Melanti, Hulu Dusun yang bernama Babu Jaruma. Nah, alkisah sepasang suami istri petinggi tersebut sering memohon kepada Dewata agar mereka dikaruniai seorang anak. Ya Dewata, karuniakanlah kami seorang anak. Kami ingin sekali memiliki seorang anak untuk meneruskan keturunan kami. Di sisi lain, persediaan kayu bakar di rumah mereka semakin menipis karena cuacanya yang buruk. Terpaksa sang petinggi itu mengambil kasau atap di rumah mereka. Setelah kayu itu dipotong, ditemukan sebuah ulat yang sedang melingkar di kayu tersebut. Yang kemudian ulat tersebut dirawat dengan sangat baik oleh petinggi itu. Nah, ulat tadi dirawat dengan sangat baik dan benar dengan cara diberi makan tumbuh-tumbuhan segar. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Ulat tersebut tumbuh menjadi seekor naga. Nah, pada suatu malam sang petinggi bermimpi bertemu seorang putri yang cantik jelita. Ternyata putri tersebut merupakan penjelmaan dari naga itu. Sang putri memberi pesan kepada sang petinggi bahwa, "Oh petinggi, buatkanlah aku tangga untuk menuruni rumahmu." Karena rumah-rumah pada saat itu masih berbentuk seperti rumah panggung. Keesokan harinya, sang petinggi menceritakan apa yang ia mimpikan kepada istrinya. Akhirnya, sang petinggi dan sang istrinya membuatkan tangga yang terbuat dari bambu. Sebelum sang naga hendak meluncur ke bawah, ia memberi pesan kepada sang petinggi dan istrinya bahwa ia ingin dibawakan beras kuning dan juga dibakarkan wijen hitam. Selain itu, ia ingin diikuti kemanapun ia menetap, dan bahkan jika sang naga itu menetap sampai ke sungai. Dan juga jika sang naga sudah menyelam ke sungai dan ada buih-buih yang muncul, sang petinggi dan istrinya harus mengikuti buih itu. Lalu sang naga pun pergi menuju ke sungai, diikuti oleh sang petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, naga itu berenang berturut-turut 7 kali ke hulu, 7 kali ke hilir,
di tepian batu ia berenang 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, dan akhirnya ia menyelam. Di saat naga itu menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat, gelombang udara yang dahsyat, air, hujan, dan badai petir saling bersahut-sahutan. Petinggi dan istrinya segera mendayung perahu mereka ke tepian karena cuacanya yang sangat buruk. Tak lama kemudian, cuaca berubah menjadi terang lagi. Matahari mulai memuncirkan sinarnya ditemani dengan rintik-rintik hujan. Lalu, kemudian ada sebuah buih yang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sang petinggi dan istrinya keheranan. Pelangi mulai memunculkan warna-warninya di atas buih itu. Sang petinggi melihat Kumala yang berkilau-kilauan di atas buih tersebut. Ketika sang petinggi itu mendatangi buihnya, betapa terkejutnya ia ketika ia mendapati di dalamnya terdapat sebuah gong yang berisikan bayi perempuan yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, semakin meninggi gong itu, naga yang hilang pun juga ikut menjunjung gong tersebut. Sang petinggi dan istrinya merasa ketakutan karena ada binatang aneh yang muncul ikut menjunjung gong tersebut. Tak lain dan tak bukan, binatang tersebut ternyata adalah lembu swana. Lalu ketika sudah sampai di atas, sang naga dan lembu swana terjun lagi untuk menyelam. Yang tersisa di udara hanyalah sebuah gong yang berisikan bayi. Kemudian bayi perempuan itu dibawa pulang oleh sang petinggi dan istrinya. Bayi itu dirawat dengan sangat baik. Betapa senangnya hati sang petinggi dan istrinya karena mendapat seorang bayi yang lucu dan cantik sekali. Sesuai dengan mimpinya, maka bayi itu diberi nama Puteri Karang Melenuh. Nah, bayi itu kelak yang akan menjadi istri dari Maharaja Kerajaan Kutai, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, teman-teman, pesan moralnya, rawatlah seluruh titipan yang diberikan dengan baik sekali. Nah, setelah dirawat, pasti apa yang kita lakukan akan tumbuh menjadi kebaikan untuk kita. Itu saja yang dapat Ayu ceritakan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salah-salah informasi. Saya tutup ya. Wassalamualaikum.